Jarak waktu dari ketika ia mendapatkan gulungan berwarna abu-abu itu hingga benda itu dirampas hanya beberapa detik saja. Setelah mendengar tawa yang mencemooh itu, Fan Ling akhirnya tersadar akan perubahan yang mendadak muncul. Raut wajahnya tiba-tiba bertambah gelap saat ia perlahan memiringkan kepalanya. Tatapannya tajam memandang orang berjubah hitam yang berdiri di atas sebuah batang pohon. Setelah ia melihat cara berpakaiannya yang tidak asing, yang telah ia lihat di area lelang sebelumnya, ia terkejut. Ia seketika berkata dengan suara yang gelap dan dingin, "Ternyata kau?" Ketika Fan Ling berbicara, 10 penjaga darah yang tersisa di medan pertempuran yang masih memiliki kekuatan untuk bertempur, mulai melesat ke samping dengan kerjasama yang luar biasa, mengepung pria berjubah hitam di dalam lingkaran mereka. Wajah tetua Luo yang marah juga tampak dingin. Sepasang matanya yang sedingin es penuh dengan nafsu membunuh. Terlepas dari niat orang ini sudah pasti tidak boleh meninggalkan tempat ini hidup-hidup, karena ia telah mengacaukan misi mereka. Pemimpin Sekte Muda Fan Ling, kita bertemu lagi. Wajah halus dan tampan di bawah jubah hitam itu menunjukkan senyum yang mengejek. Xiao Yan memainkan gulungan berwarna perak di tangannya, dan tidak memperdulikan penjaga darah yang telah sepenuhnya mengepung dirinya. Ia tertawa pelan. "Serahkan gulungan itu dan aku akan membiarkan mayatmu utuh." Belati panjang di tangan Fan Ling, yang seterang darah cair diarahkan ke Xiao Yan. Kata-kata yang penuh kebencian dan sungguh-sungguh dari Fan Ling itu memancarkan niat membunuh yang dingin. Xiao Yan mengangkat pundaknya. Tidak hanya ia tak menghiraukan Fan Ling, namun ia juga menjentikkan tangannya dan gulungan berwarna perak itu berputar lalu tersimpan di cincin penyimpanannya. "Bagus. Bagus." Sudut mulut Fan Ling berkedut ketika ia melihat aksi Xiao Yan. Amarah muncul di wajah Fan Ling yang pucat. Dua kata itu, yang di dalamnya terdapat niat membunuh yang tajam, dimuntahkan dari mulutnya satu persatu. Ketika dua kata dari Fan Ling ini terdengar, 10 lebih penjaga darah yang mengepung Xiao Yan mendadak serentak berteriak ganas. Doki pekat gelap yang berwarna darah keluar dari tubuh mereka dan akhirnya membungkus seluruh belati panjang di tangan mereka. Kaki mereka mendadak menginjak cabang pohon dan 10 sosok manusia itu melesat ke arah Xiao Yan. Sudut mata Xiao Yan menyapu ke arah penjaga darah, yang bergegas mendekat dan menyerang dari segala arah. Ia perlahan menjulurkan tangannya dan menggenggam gagang dari pedang tumpulnya yang tersembunyi di belakang punggung. Ia sedikit menutup mata dan merasakan tenaga dingin pekat yang semakin mendekat. Beberapa saat kemudian, ia mendadak membuka matanya dan sebuah energi yang kuat meledak dari tubuhnya. Sebuah bayangan raksasa hitam, dengan kekuatan yang menekan, seketika mengibarkan jubah hitam yang menutupinya. Hal itu tampak seperti roda angin hitam, dengan Xiao Yan berada di tengah ketika tenaga itu mulai menyebar dengan liar. Di setiap tempat yang dilewati roda angin hitam itu, terdapat bunga api yang terbang ke segala arah. Belati panjang di tangan penjaga darah itu terguncang oleh tenaga yang dibawa roda angin itu hingga terjatuh dari tangan mereka. Hanya beberapa penjaga darah, yang lebih kuat yang nyaris kehilangan senjata mereka. Namun harga yang harus dibayar adalah sela-sela di tangan mereka, di antara ibu jari dan telunjuk mereka kejang hingga retak. Kaki yang berputar mendadak itu terhenti dan secara bersamaan, roda angin hitam itu juga menghilang. Xiao Yan mengangkat kepalanya menunjukkan wajah ganas dan melihat para penjaga darah yang menerjang dan berjarak kurang dari 1 meter di depannya. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum dingin dan kakinya mendadak menekan cabang pohon. Seketika itu, terjadi sebuah ledakan energi dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam secepat kilat. Ia melewati serangan dari lebih dari 10 penjaga darah itu. Ketika tubuhnya melesat lewat, suara teredam berulang kali terdengar. Setiap kali suara itu muncul, akan ada seorang penjaga darah yang memuntahkan darah segar dan terjatuh di cabang-cabang pohon yang lebat sebelum menghantam tanah dengan keras. Mereka akan berusaha bangkit beberapa kali, namun mereka semua tumbang tanpa daya pada akhirnya. Fan Ling mengangkat kepalanya dan melihat pertempuran secepat kilat yang terjadi di udara itu. Wajahnya yang mulanya gelap dan dingin telah mendadak berubah menjadi lebih tenang saat ini. Jari kakinya dengan lembut melempar belati panjang penuh darah dari atas tanah. Ia menjulurkan tangannya dan menggenggam senjata itu dengan erat. Ia merobek bajunya dengan mantap dan perlahan mengusap sisa darah dari pisau itu. Dengan suara yang acuh ia berkata, "Sekitar Dadosi bintang 4 dengan kekuatan selemah ini, ia masih berani merampas makanan dari mulutku. Ia memang berani dan begitu angkuh." Tetua Luo,
biarkan aku yang mengurus orang ini. Kau jangan bergerak. Hentikan saja dia jika ia berencana untuk kabur. Baik pemimpin sekte muda, berhati-hatilah. Orang tua yang berada di samping itu mengangguk sedikit. Ia mengangkat tetua Han yang sementara ini kehilangan kemampuan bertempurnya, lalu mundur beberapa langkah. Dari cara Xiao Yan menyerang penjaga darah tadi, ia telah menebak kurang lebih kekuatan Xiao Yan. Dalam segi kekuatan dan kelincahan, orang berjubah hitam ini lebih kuat daripada para dadosi dari makam tulang hitam tadi. Namun, bagaimanapun juga ia hanyalah seorang dadosi. Di sisi lain, Fan Ling sudah merupakan Dowling sejati. Penjaga darah terakhir juga terhantam ke udara. Darah segar menutupi wajahnya ketika ia perlahan menutup matanya untuk terakhir kali. Setelah kekalahan penjaga darah itu, tubuh Xiao Yan perlahan turun ke bawah. Ia memiringkan pedang besar di tangannya dan darah merah segar yang terang mengalir mengikuti lekukan di batang pedang itu. Aku rasa, alasan kau membuntuti kami adalah karena potongan peta itu, bukan? Fan Ling melemparkan bajunya yang telah ternoda oleh darah ke samping, ketika ia tiba-tiba bertanya dengan suara pelan. Pedang berat itu agak bergetar. Wajah muda dan halus di bawah jubah hitam itu mendadak menjadi lebih dingin. Sepertinya keberuntungan tuan muda ini cukup bagus sehingga dapat mendapat sebuah benda berharga secara tidak sengaja. Karena kau begitu peduli terhadap benda itu, aku rasa benda itu bukanlah benda biasa. Ketika aku sudah kembali ke rumah, aku akan membiarkan ayah mempelajarinya dengan hati-hati. Dengan pengalamannya, ia seharusnya bisa mendapat beberapa petunjuk tentang potongan peta tersebut. Meskipun pergerakan Xiao Yan hanya sangat sedikit, Fan Ling yang dari tadi memperhatikan Xiao Yan dengan teliti masih saja dapat melihatnya. Fan Ling tidak dapat menahan tawa dinginnya setelah mengetahui hal ini. Kau mungkin tidak memiliki kesempatan untuk itu. Sebuah suara tenang terdengar dari bawah jubah hitam. Sebuah doki hijau dengan cepat meluap keluar dari dalam tubuh Xiao Yan sebelum menutupi tubuhnya. Oh ya, aku telah melihat terlalu banyak orang yang tak tahu adat sepertimu yang akal sehatnya telah tertutup oleh harta benda di daerah pelosok hitam. Namun, akhir hidup mereka tidak tampak begitu bagus. Fan Ling mengangkat alisnya dan mengeluarkan sebuah tawa dingin. Doki gelap dan dingin yang berwarna darah juga perlahan melonjak keluar dari tubuh Fan Ling. Sebuah aroma darah seketika menembus udara sekitar. Ketika udara tersebut tercium, punggung Fan Ling menjadi sedikit bungkuk. Ia seperti seekor binatang buas yang ganas yang telah menemukan mangsanya. Jejak darah perlahan muncul di matanya, membuat tampangnya memancarkan aura buas tertentu. Kaki Fan Ling tertanam cukup dalam di tanah. Pada suatu titik tertentu, sebuah raungan bernada rendah mendadak terdengar dari tenggorokan Fan Ling. Ia menginjakan kakinya dan tubuhnya berubah menjadi seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Dalam sekejap, ia muncul tepat di hadapan Xiao Yan. Belati panjang di tangannya yang diselimuti dengan doki semerah darah, menghasilkan suara tajam angin yang tersayat ketika benda itu dengan ganas menebas ke bawah. Serangan Fan Ling yang kuat ini menghasilkan sebuah suara ledakan yang memekakkan telinga. Suara logam yang saling hantam terdengar dan bunga api dalam jumlah besar menyembur. Riak energi yang berwarna campuran warna hijau dan merah menyebar dari titik temu antara pisau dan pedang besar itu. Riak itu langsung memotong tanah yang dipijak kedua orang itu dengan keras. Tanah itu melayang ke segala arah di langit. Tangan Xiao Yan hampir mati rasa dan wajahnya di bawah jubah itu sedikit berubah. Musuhnya memang pantas disebut sebagai seorang Dowling yang kuat. Kekuatannya ini jauh lebih kuat daripada seorang dadosi. Hanya saja, kenapa doki orang ini terasa tipis? Dengan kekuatan Xiao Yan, ia mungkin dapat melawan seorang Dowling untuk beberapa serangan tanpa menggunakan teknik do apapun, namun ia akan kehilangan banyak sekali dokinya. Tetapi, serangan Fan Ling tadi yang tampaknya begitu ganas tiada taraf, tidak sekuat yang diperkirakan Xiao Yan. Ketika belati dan pedang bertabrakan, kaki Fan Ling dan Xiao Yan bertarung satu dengan yang lain secepat kilat. Setelah itu, pedang penguasanya terjatuh melintang dan Xiao Yan mundur beberapa langkah. Fan Ling merasakan rasa sakit yang samar tersisa di kakinya dan hatinya merasa terkejut. Orang ini memiliki kekuatan yang hebat. Apa yang dikatakan ayah memang benar. Meskipun metode Ki Sekte darah kami mendominasi dan aneh, hal itu sangat bergantung pada kekuatan luar. Ini menyebabkan doki di dalam tubuh tidak bisa mengental. Hal ini tidak begitu menguntungkan di saat bertarung dengan orang lain.
Tetapi, untung saja, orang ini hanya setingkat Dadoushi dan tidak begitu sulit untuk mengalahkannya. Sebuah pemikiran dengan cepat muncul di benak Fan Ling. Ia mendadak melemparkan senjata yang berada di tangannya ke samping. Wajahnya yang tadinya pucat, kini telah menjadi berwarna merah terang yang aneh. Setelah perubahan ini, warna darah dengan cepat muncul di telapak tangannya. Akhirnya darah itu meresap ke dalam telapak tangannya secara perlahan. Hanya dalam sekejap mata, sebuah telapak tangan berdarah mirip dengan yang digunakan Fan Lao tadi untuk membunuh Tetua King, muncul di tangan Fan Ling. Siapapun dirimu, kau sudah tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk menyesali perbuatanmu. Namun, untuk berterima kasih padamu karena telah memberiku berita bagus bahwa potongan peta tadi memiliki nilai rahasia, aku akan membiarkanmu menjadi mayat yang keriput setelah kau mati. Bau amis darah yang membuat orang ingin muntah berulang kali terpancar dari kedua telapak tangan itu. Fan Ling mengangkat kepalanya dan tersenyum pekat ke arah Xiao Yan. Kakinya tiba-tiba mendorong tanah dan tubuhnya berubah menjadi kabut darah yang seketika melesat secara brutal ke arah Xiao Yan. Ketika ia mengayunkan telapak tangannya, kabut darah memenuhi langit dan tanah di sekitar mereka. Telapak darah pengubah tulang? Melihat telapak tangan Fan Ling yang aneh dan berlumuran darah segar, dua tetua sekte darah di luar medan pertempuran terkejut. Mereka saling bertukar pandang dan berkata, tidak disangka bahwa pemimpin sekte sudah mengajari pemimpin sekte muda teknik Dou semacam ini. Bisa dikatakan bahwa orang berjubah hitam telah menusukkan dirinya sendiri ke ujung lancip sebuah tombak. Dia pantas mendapatkannya. Ia berani merampok sesuatu yang dimiliki oleh sekte darah kita. Jika aku berada di posisi pemimpin sekte muda, aku akan menguras semua darahnya hidup-hidup. Tetua Han yang kehilangan kemampuan bertarungnya tertawa dengan kejam. Sepasang mata hitam di dalam jubah hitam itu menatap serius kabut berwarna darah yang melesat dengan penuh tenaga. Ia mencium bau amis darah yang telah tersebar. Persepsi spiritual miliknya membuat Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan tenaga ganas telapak darah di dalam kabut berwarna darah tersebut. Anak muda, berhati-hatilah. Kekuatanmu saat ini bukanlah tandingan seorang Douling kuat. Yao Lao mengingatkan di hati Xiao Yan. Hal itu mungkin tidak benar. Xiao Yan tertawa pelan. Ia justru perlahan menutup matanya. Di dalam roh penerimaan di tengah pusaran di dalam tubuhnya, gumpalan api berwarna hijau menyembur-nyembur seperti gunung berapi. Akhirnya api itu mengikuti sebuah jalur misterius yang aneh, ketika api itu dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Setelah peredaran aneh dari api hijau itu, Xiao Yan yang menutup matanya. Tiba-tiba, samar-samar terlihat sebuah energi yang kuat yang penuh dengan keliaran dengan cepat merembes keluar dari seluruh bagian tubuhnya ketika api itu berputar. Namun, saat kabut darah itu hendak membungkus tubuh Xiao Yan, mata di bawah jubah hitam itu tiba-tiba terbuka. Api hijau melesat secara eksplosif dari matanya. Sebuah tenaga yang kuat mendadak melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Tangan Xiao Yan menjulur keluar dari jubah hitam secepat kilat dan sebuah api hijau membungkus tangannya itu. Ketika raungan yang bergemuruh terdengar dari dalam hatinya, telapak tangannya membawa sebuah kekuatan membara yang dapat memindahkan gunung dan memutar samudra, saat telapak itu dengan keras menghantam keluar ke arah kabut darah di depannya. Perubahan pertama dari 3 perubahan api langit, perubahan teratai hijau.